Halo, selamat malam Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 21 Mei 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Kembalikan berkas ke P3, Febri Calvin Tete Lepta sebut kolaborasi antar umat beragama untuk bangun Maluku. Calon Wakil Gubernur Maluku Febri Calvin Tete Lepta atau FCT mengembalikan berkas pendaftaran ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dikawal tim pemenangan serta puluhan relawan dan arak-arakan tarian hadrat mengiringi langkah Tete Lepta menuju kantor DPW P3 Maluku yang berlokasi di kawasan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Senin 20 Mei 2024. Setibanya Tete Lepta disambut pengurus DPW P3 dan dipakaikan songko nasional berwarna hitam sebagai bentuk penghormatan oleh Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW P3 Maluku Rafiq Akbar Afifuddin. Di hadapan seluruh hadirin, FCT menyampaikan bahwa P3 adalah rumah besar umat Muslim. Menurutnya pembangunan Maluku perlu kolaborasi yang baik antar umat beragama dan P3 menjadi mitra utama membangun Maluku. Sebagai aktivis Tribuners, dirinya mengaku bahwa aktivis Cipayung yang tumbuh dan besar di P3, roh perjuangan yang sama, mimpi serta komitmen itu mendasari tekadnya untuk mendapat rekomendasi dari P3. Berdasarkan hal itu, Bung Febri menegaskan bahwa P3 menjadi mitra utamanya membangun Maluku. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan P3 Rafiq Akbar Afifuddin mengatakan, sebuah kehormatan besar P3 ketika Bung Febri secara langsung datang ke partai berlambang Ka'bah tersebut. Dikatakan sebagai partai politik, P3 akan melaksanakan seluruh proses rekomendasi pencalonan gubernur sesuai peraturan. Dirinya meminta agar FCT percaya terhadap P3, pasalnya seluruh dokumen pendaftaran pencalonan dijalankan dengan penuh amanah. Lanjutnya, Tribuners, seluruh berkas akan kembali dibahas dalam rapat pengurus harian sebelum diteruskan ke pusat. Karena saya punya nama dipertimbangkan kami menerimanya dan akan berproses sesuai dengan mekanisme yang dimaksud. kita punya mimpi yang sama, kita punya perjuangan yang sama, kita punya komitmen yang sama terhadap Maluku yang kita cintai. P3 dalam sejarahnya, saya tidak melihat fakta yang sekarang bahwa cuma karena 2 kursi kita, tapi roh, jiwa perjuangan itu yang membuat saya merasa bahwa ini rumah bersama, rumah bersatu manusia. Saya bicara dengan kejujuran hati karena saya merasa bahwa, dan saya meyakini bahwa tanah ini tanah panas. Siapa kerja dengan baik pasti dapat berkat. Siapa kerja tidak baik pasti dia tidak dapat berkat dalam hidupnya. Insya Allah sebagai partai politik yang membuka pendaftaran secara terbuka, kami ingin menyampaikan bahwa kami akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan organisasi. Saya menangkap betul tadi Pak Febri percayakan kepada kami akan melakukannya secara adil dan bermartabat. Apapun keputusannya yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat akan kita terima semua sebagai keputusan yang sudah diperhitungkan dengan baik. Dan insya Allah seluruh berkas ini akan kami rapatkan di rapat harian, lalu kemudian kami akan kirimkan ke DPP P3. Ada puisi yang kita masyarakat tadi yang mau anak-anak Cipayung sama kemarin misalnya kata jangan sampai tapi kita impir aja tuh partai putuskan kita nikmati aja prosesi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, salam. Yang kami hormati Sekretaris DPW Partai Pembangunan Provinsi Maluku, Bapak Rafiq Akbar Afifuddin, yang juga adalah Ketua Tim Penjaringan Kepala Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku.
Kita ke Kota Namlea, Tribuners. Tak kunjung diangkut, warga Namlea bakar sampah yang menggunung di tengah jalan. Permasalahan sampah di Namlea, Kabupaten Buru Maluku kian larut. Hingga kini pemerintah belum mampu mengatasinya. Tumpukan sampah masih terlihat menggunung di sejumlah titik jalan-jalan kota, seperti pantauan tribunambon.com Senin 21 Mei 2024 di Jalan Manur, Kampung Tengah, Kota Namlea atau di pertigaan samping Gereja Immanuel. Tumpukan sampah menumpuk dan menutupi sebagian ruas jalan. Tumpukan sampah itu mengganggu kenyamanan warga, terutama yang hendak beribadah. Sampah yang tidak kunjung diangkut itu diduga membuat warga sekitar gerah dan kesal. Makanya mereka membakar tumpukan sampah tersebut. Kepulan asap dari pembakaran sampah itu mengepul dan mengeluarkan aroma bau yang tak sedap. Ahmad Bega, salah satu warga, mengatakan tumpukan sampah itu sudah berhari-hari tidak diangkut karena sudah terlalu menumpuk. Warga pun gotong royong bakar sampah di dekat lokasi pembuangan sampah. Selain itu, Tribuners, tempat pembuangan sampah di Kampung Tengah berdampingan dengan bangunan yang terdapat oksigen, sehingga hal tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat. Ia sangat menyayangkan Dinas Lingkungan Hidup tidak pernah meninjau penumpukan sampah di lokasi tersebut. Ia berharap agar pemerintah setempat datang secara langsung untuk meninjau lokasi pembuangan sampah tersebut, sehingga ada langkah yang perlu diambil. Dari sampai pagi jaga kasih bersih, sudah bersih begitu diam tempat sampah yang ada ini orang yang datang buang, jaga-jaga dan segala macam. Mobil sampah kah, oto sampah kah itu atau dari lingkungan hidup ini tidak pernah meninjau ini di lokasi ini, di lokasi sampah ini gimana. Nah, kemudian dalam ini, apakah ini tidak ada anggaran? Anggaran pemerintah ada nggak? Ini kan ada anggaran pemerintah, bukan kita yang ini. Bukan kita rakyat yang selalu hanya repot dengan ini, dia hanya dapat, dia punya untung dan segala macam. Apalagi ini proyek. Ini sudah terjadi proyek daerah. Sampai ke tinggi ini tadi nih. Sampai. Orang bilang ini, cek, pada sini. Jalan. Dari Kota Namlea kita beralih ke Kota Tual, Tribuners. Kambing bebas berkeliaran di pasar bundaran SPBU Kota Tual. Pengendara mengeluh rawan laka lantas. Kawanan kambing yang selama ini berkeliaran bebas di pasar depan bundaran SPBU Kota Tual belum kunjung ditertibkan. Kondisi ini dikeluhkan para pengendara dan pengunjung pasar tersebut. Pasalnya, selain mengganggu kenyamanan pengendara, keberadaan hewan ternak itu juga menjadi ancaman keselamatan berlalu lintas. Pantauan tribunambon.com di lokasi nampak kawanan kambing kerap melintasi tengah jalan, memaksa pengendara menurunkan laju kendaraan. Hamzah, salah satu pengendara, mengatakan harus pelan-pelan ketika melintasi kawasan tersebut. Jika dengan kecepatan tinggi, pasti saja terjadi laka lantas. Menurutnya, selama ini belum ada razia atau penertiban dari pemerintah setempat, minimal Pol PP ambil tindakan tegas. Untuk diketahui, hingga kini pedagang pasar puntual yang berjualan di kawasan tersebut ogah membeli di lokasi yang disediakan pemerintah dengan alasan sepi pembeli.
Tribuners, harga cabai rawit di Pasar Langgur makin pedas sentuh Rp150.000 per kilogram. Harga cabai rawit di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra makin pedas saja. Terkini untuk cabai rawit dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram, turun tipis dari harga sebelumnya yakni Rp160.000. Sementara untuk cabai keriting masih di harga yang sama Rp100.000 per kilo, sedangkan untuk bumbu dapur lainnya seperti bawang merah dijual Rp70.000 per kilo, bawang putih Rp60.000 per kilo, untuk tomat harga Rp60.000 per kilo, kentang Rp40.000 per kilo, wortel Rp50.000 per kilo, kol Rp30.000 per kilo, dan buncis Rp40.000 per kilo. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Langgur, Ira Ohoibor, mengatakan rata-rata harga semuanya naik drastis. Menurutnya keadaan ini telah berlangsung beberapa pekan. Terkadang pembeli juga mengeluh imbasnya mengurangi jumlah pembelian. Sementara Vira, salah satu pembeli, mengungkapkan kesulitan memenuhi kebutuhan makanan semuanya pada mahal. Masih dari Pasar Langgur, Tribuners, dampak cuaca buruk, stok tomat kosong di Pasar Langgur, Maluku Tenggara. Cuaca buruk selama sepekan terakhir, stok tomat di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra terpantau kosong Selasa 21 Mei 2024. Ratna, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan sudah 2 pekan stok tomat kosong imbas dari curah hujan tinggi. Menurutnya untuk produksi tomat lokal memang sangat berkurang. Biasanya jika stok kosong diambil dari Ambon, namun kendala musim timur di mana angin dan ombak tinggi. Hingga kini belum ada kapal barang yang masuk. Sementara pantauan tribunambon.com, hampir semua pedagang mengeluhkan hal yang sama terkait kosongnya stok tomat. Bahkan hanya satu pedagang saja yang terlihat menjual tomat. Namun untuk 4 buah ukuran kecil dibanderol Rp10.000. Masih di segmen berita ekonomi, Tribuners, dari Kota Masohi, stok ikan kosong di Pasar Binaya Masohi, harga melambung tinggi. Stok ikan di Pasar Binaya Masohi kosong. Harga yang dipatok pedagang pun makin tinggi. Ikan yang mulanya biasa dijual per ekor Rp20.000, kini dijual paling murah Rp35.000 hingga Rp40.000. Ikan tongkol dan cakalang misalnya. 2 jenis ikan ini dijual rata dengan harga demikian, sementara ikan tatihu atau tuna ukuran besar yang biasanya dijual Rp150.000 hingga Rp250.000, kini naik menjadi Rp250.000 hingga Rp400.000. Salah satu pedagang, Mama Ona, menyatakan stok ikan segar seperti kawalinya dan momar yang biasa dijual per tumpuk Rp20.000 kosong di pasaran. Kenaikan harga ini disebabkan kondisi cuaca buruk yang membuat nelayan tidak melaut sama sekali. Akibatnya stok ikan kosong di pasar hingga sebagian pedagang pun tidak berjualan. Stok ikan yang masuk saat ini bukan dari Kota Masohi maupun pesisir selatan Amahai dan Tehoru, melainkan dari bagian utara Pulau Seram. Tribuners, kita beralih ke segmen berita olahraga. Michael Watimena apresiasi gelaran JMM Cup Race Championship 2024 sebut sangat bergengsi. Michael Watimena memberi apresiasi tinggi atas suksesinya
gelaran JMM Cup Race Championship 2024. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri acara penutupan balapan di sirkuit non-permanen lingkar Stadion Mandala Remaja, Karangpanjang, Kecamatan Sirimo, Kota Ambon, Minggu 19 Mei 2024 malam. Politikus Partai Demokrat itu menyatakan event JMM Cup Race sangatlah prestigius atau bergengsi. Pasalnya, peserta yang mengikuti tidak hanya dari Provinsi Maluku, tetapi ada pembalap dari Pulau Sulawesi dan Jawa. Calon Wakil Gubernur Maluku itu menilai event seperti ini perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah menjadi event bertaraf nasional. Tentunya peran pemerintah sangat vital untuk menyediakan sarana dan prasarana balapan motor, salah satunya sirkuit permanen. Dengan demikian, para pembalap dari seluruh pelosok Nusantara bisa datang untuk berkompetisi di bumi raja-raja. Pria yang akrab disapa BMW atau Bung Michael Watimena juga menyorot antusias ribuan penonton yang hadir selama 3 hari event berlangsung. Mantan Sekjen Komisi 4 DPR RI itu juga mengapresiasi Sandi Watimena atas gemilangnya perhelatan road race di Karangpanjang. Pasalnya tidak hanya acara yang sukses tetapi hadiah yang disiapkan berupa 3 unit sepeda motor sangatlah luar biasa. Dirinya mengucapkan selamat kepada para pemenang serta berharap mereka dapat meningkatkan skill sehingga mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Ini sebagai insan otomotif kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada JMM Cup Race, di mana hari ini telah melaksanakan road race dengan sukses dan berhasil. Dan jujur saja bahwa event ini sangat prestisius dan bergensi karena bukan saja kepesertaan itu datang dari lokal Ambon dan Maluku, tapi juga diikuti oleh teman-teman kita dari Sulawesi dan Pulau Jawa. Dan ini harus kita sambut dengan gembira. Untuk ke depan ini, event seperti ini harus ditingkatkan derajatnya. Apa yang dimaksudkan dengan ditingkatkan derajatnya? Minimal ada event nasional yang nanti itu diadreskan di Kota Ambon atau Maluku. Dengan demikian, maka yang harus disiapkan ke depan adalah sarana dan prasarana dalam rangka menunjang event yang bertaraf nasional di Ambon dan Maluku secara baik, representatif, dan permanen. Supaya apa? Bisa dapat menghadirkan lebih banyak lagi pada para race dari bukan saja 2 daerah yang kami sebutkan tadi, tapi bisa juga dihadirkan berbagai-bagai daerah mulai dari Sumatera sampai dengan di Pulau Papua. Kita ke berita terakhir Tribuners. Di balik foto estetik JMM Cup Race Championship 2024 ada media balap Maluku. Suksesnya gelaran JMM Cup Race Championship 2024 juga tak lepas dari peran para fotografer yang bertugas mengabadikan berbagai momen penting. Mengingat pentingnya hasil tangkapan lensa untuk kesempurnaan dokumentasi, Ikatan Motor Indonesia atau IMI Maluku pun menerjunkan hingga 5 fotografer. Ialah Rio Tumanan, Dave Solisa, Marco Souhuat, Teko Bastian Watimena, dan Reno Rehata dari media balap Maluku. Merupakan klub fotografer di bawah naungan IMI Maluku, Koordinator Media Balap Maluku Rio Tumanan menuturkan sekilas cerita di balik hasil jepretan selama event berlangsung, bahwa tidak mudah merekam momentum dengan kondisi hujan deras sepanjang balapan. Tak serupa senapan yang bisa dipakai segala medan, kamera adalah senjata fotografer yang jauh sangat sensitif terhadap air hingga benturan. Sehingga tak hanya menjaga kamera dari basah, pemotret juga harus ekstra hati-hati dalam setiap pergerakan agar tidak tergelincir. Dijelaskan Tribuners, berbeda dengan fotografer pada umumnya,
memotret balapan cukup memacu adrenalin. Pasalnya di samping harus mencari angle foto yang tepat, fotografer juga perlu mengutamakan keselamatan. Terlebih sirkuit non-permanen yang belum memadai untuk keselamatan para penonton termasuk tukang foto. Sebagai sosok di balik foto-foto ciamik yang pembalap di lintasan, dirinya berharap perkembangan dunia balapan resmi di Maluku lebih baik lagi ke depannya. Salah satu poin utama yang disoroti ialah adanya sirkuit permanen, sehingga jika nantinya sudah dibangun, maka sirkuit di Maluku bisa mendatangkan para pembalap dari berbagai daerah di Indonesia. Juga menjadi sarana utama para pembalap di Maluku mengembangkan skill dan keterampilan mereka. Kita ini media balap itu di bawah naungan ini. Terus setiap event balap yang ada di Maluku kita sering mengcover ini untuk memberitakan namanya dunia balap untuk dunia otomotif untuk daerah luar juga tahu. Nah, luar biasa perjuangan hari ini karena hujan deras, banyak genangan-genangan air yang harus membuat kita ekstra hati-hati dan juga memerlukan fokus untuk meliput kegiatan event pada hari ini. Ya, tantangan yang utama itu adalah keselamatan sih, karena kita harus mencari spot-spot tertentu untuk mendapatkan gambar dan angle yang pas untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, harapan saya agar perkembangan dunia otomotif di Maluku ini lebih baik, lebih dikenal lagi luas di daerah luar. Ya, untuk tidak menutup kemungkinan pembangunan sirkuit di Maluku, khususnya Kota Ambon, dan mengundang banyak pembalap dari luar Maluku, dan juga pembalap di Maluku boleh bersaing di luar Maluku juga. Itu harapan saya. Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 21 Mei 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Barsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.